Perkenalkan, nama saya Septia Hoirudisa. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan ingin menjelaskan tentang hukum internasional. Sebelumnya, di sini ada yang udah tahu pengertian hukum internasional itu apa? Pengertian hukum internasional di sini adalah hukum internasional publik. Penegasan ini perlu guna membedakan hukum internasional dengan hukum perdata internasional. Menurut Muhtar Kusumaatmadja, hukum internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum internasional perdata, dan yang kedua, hukum internasional publik. Yang pertama, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melintasi batas-batas negara. Yang kedua, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Selain hukum internasional, dikenal juga hukum dunia. Hukum internasional didasarkan pada pikiran adanya sejumlah negara yang berdaulat, masing-masing berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah yang lainnya. Hukum dunia dipengaruhi oleh analogi dalam hukum tata negara, yaitu hukum internasional harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ada masyarakat. Yang kedua, ada seperangkat aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya persetujuan akan adanya kekuasaan dari luar yang memaksakan ditaatinya aturan hukum tersebut. Dalam hukum internasional, terdapat hubungan tetap di antara negara-negara itu. Dapat terlihat dari berbagai hubungan, seperti hubungan perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, dan olahraga. Hubungan tetap ini perlu dipelihara dan dipertahankan. Adanya sejumlah negara ini merupakan unsur material, fakta fisik bagi adanya masyarakat internasional. Di samping unsur material ini diperlukan pula faktor lain yang merupakan unsur pengikat bagi masyarakat internasional tersebut, yaitu faktor non-material. Unsur pengikat atau faktor non-material ini adalah adanya kesamaan asas-asas hukum di antara bangsa-bangsa di dunia. Asas-asas yang bersamaan ini dalam ajaran mengenai sumber hukum formal dikenal dengan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, yang merupakan penjelmaan dari hukum alam. Menurut teori hukum alam, hukum internasional mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan bangsa-bangsa. Dengan kata lain, negara-negara terikat pada hukum internasional dalam hubungannya satu dengan lainnya karena hukum internasional merupakan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Teori kehendak negara menyatakan tunduknya negara kepada hukum internasional adalah atas kemauan negara itu sendiri. Menurut para penganut teori ini, sumber dari segala hukum adalah negara, dan hukum internasional itu mengikat karena negara-negara itu atas kemauan sendiri tunduk pada hukum internasional. Teori ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, tidak dapat menerangkan bagaimana hukum internasional itu mengikat. Yang kedua, bagaimana kalau suatu negara secara sepihak membatalkan niatnya untuk terikat. Yang ketiga, mengapa negara baru langsung terikat pada hukum internasional terlepas dari ada tidaknya kemauan untuk terikat pada hukum internasional. Dan yang keempat, bagaimana halnya dengan hukum kebiasaan. Dasar pikiran dari teori kehendak atau kehendak bersama tidak bisa diterima. Kehendak manusia saja tidak mungkin merupakan hukum yang mengikat kehidupan, sebab ia bisa saja melepaskan diri dari kekuatan hukum yang mengikat itu dengan cara menarik kembali persetujuannya untuk terikat. Dan persetujuan negara untuk tunduk kepada hukum internasional mengkehendaki adanya norma atau hukum lebih dulu terlepas dari kehendak negara-negara, sesuatu
yang tidak sesuai dengan kenyataan.